Korupsi, kata yang tidak asing lagi bukan? Ya, korupsi banyak diperbincangkan di media sosial, bahkan di kehidupan nyata. Sebagian besar masyarakat Indonesia telah menganggap bahwa korupsi adalah hal yang wajar, seakan-akan korupsi sudah mendarah daging di negeri ini. Patah, hilang, tumbuh berganti. Ungkapan yang menunjukkan bahwa korupsi itu masih terus ada, terus bermunculan, silih berganti. Korupsi tidak hanya terjadi pada kasus-kasus besar saja, tetapi korupsi juga bisa terjadi pada hal-hal kecil yang menjadi kebiasaan masyarakat. Korupsi ini biasa dikenal dengan petty corruption atau korupsi kecil. Tanpa kita sadari, mungkin kita pernah atau bahkan sering melakukan korupsi ini. Tayangan ini menceritakan tentang seorang pengirim paket pada salah satu jual beli online. Awalnya barang diantar sesuai dengan pesanan konsumen. Namun, tak disangka pengirim paket tersebut mengambil keuntungan dengan mengambil sebagian uang dari konsumen. Hal tersebut bisa dikategorikan sebagai korupsi karena termasuk penggelapan uang. Tayangan ini menceritakan seorang anak yang membohongi ibunya dengan memasukkan nota pembelian. Anak tersebut memberikan nota yang sudah dipasukkan. Sekecil apapun nominalnya, tetap saja dikategorikan sebagai korupsi karena mengambil hak milik orang lain dan bukan termasuk milik kita. Tanpa disadari, kita sebagai mahasiswa mungkin sering melakukan yang namanya korupsi waktu. Misalnya seperti menunda-nunda waktu belajar, bermain gadget, bermain game, menonton televisi pada saat belajar. Tidak konsisten terhadap waktu adalah langkah awal penyebab korupsi waktu. Saudara tim tangkap buronan intelijen Kejaksaan Tinggi Gorontalo menangkap buronan kasus tindak pidana korupsi atas nama Jasrul Caniago. Jasrul Caniago merupakan tersangka kasus korupsi pengadaan buku tahun 2011 di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Berita korupsi kok nggak ada habisnya ya? Kata ibuku, jadi generasi muda itu jangan sampai kayak orang-orang itu. Tapi gimana ya caranya? Wah, nilai anti korupsi. Jujur, peduli, mandiri, disiplin. Jujur, peduli, mandiri, disiplin. Yeah. Nilai anti korupsi yang harus kita ketahui: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Jujur, berkata benar sesuai apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Manfaat dari jujur yaitu jiwa tenang, percaya diri, dan selamat dari fitnah. Dan jujur merupakan salah satu bentuk dari ibadah. Peduli berarti memiliki sifat kasih sayang, empati, dan berpihak kepada orang lain maupun lingkungan. Manfaat dari sifat peduli adalah memperoleh kepuasan batin, dihargai, dihormati, dan disegani oleh orang lain, dan timbul rasa aman dan nyaman. Mandiri.
mandiri adalah memiliki karakter yang kuat dan tidak bergantung kepada keputusan orang lain. Manfaat dari sifat mandiri adalah menjadikan diri kita lebih optimis dan terciptanya lingkungan kerja yang saling mendukung. Tentunya, dengan memiliki sifat mandiri akan melatih diri kita untuk lebih bertanggung jawab dan disiplin. Disiplin merupakan konsisten, tertib, menepati janji, komitmen, dan taat aturan. Manfaat dari disiplin adalah jiwa menjadi tenang, damai, dan terhindar dari kecemasan dan kekhawatiran. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menerima segala konsekuensi akibat perkataan dan perbuatan berdasarkan nilai norma dan aturan. Manfaat dari tanggung jawab adalah lebih menghargai waktu, menghargai orang lain. Dan tentunya bertanggung jawab adalah salah satu kunci dari sebuah kesuksesan. Kerja keras. Melakukan upaya dengan sungguh-sungguh sehingga tercapai apa yang ditargetkan berdasarkan norma dan nilai. Manfaat dari kerja keras adalah mendapatkan kepuasan batin, mendapatkan apa yang dicita-citakan, menghargai waktu, dan mutu. Berarti bersahaja tidak berlebihan, ikhlas dan selalu bersyukur. Manfaat dari sederhana adalah jiwa menjadi tenang, berpikir positif, dan lebih menghargai dan menghormati orang lain. Berani memiliki karakter yang kuat, kemantapan hati, tidak takut untuk mengatakan yang benar. Manfaat dari berani adalah berpeluang meraih kesuksesan dengan cara yang terhormat dan menjadi sumber inspirasi. Adil merupakan menempatkan sesuatu pada tempatnya, konsisten, seimbang, dan selaras, dan berpegang teguh pada kebenaran. Manfaat adil yaitu dihormati, dihargai, dan dicintai